Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Ul Hanifah dengan NIM 22129335 dengan matkul konsep dasar biologi. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, pada akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Yang kedua, pada batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan, jalur pengangkutan air dan mineral ke daun, serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, ada daun berfungsi untuk tempat melakukan fotosintesis. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Yang satu A. Epidermis. Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral bagi tanah untuk diteruskan ke korteks. Sel epidermis yang juga terletak di rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang B. Korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan pada akar. Jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk ruangan penyimpanan udara pada akar. Yang C. Endodermis. Endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada lapisan endodermis terdapat pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Yang D. Silinder pusat atau stele. Silinder pusat adalah bagian dalam dari jaringan penyusun akar. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan perisikel dan parenkim empulur. Sel parisikel pada silinder pusat berfungsi untuk membentuk cabang-cabang pada akar, sedangkan berkas pengangkut pada lapisan stele ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dari proses fotosintesis menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Yang selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Yang A ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian paling dalam batang. Yang B, jaringan korteks. Korteks terletak di bagian yang lebih dalam setelah jaringan epidermis. Fungsinya jaringan korteks pada beberapa tumbuhan yaitu sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Pada tumbuhan dikotil, korteks mengandung sel-sel parenkim yang berfungsi untuk regenerasi yang membantu pencangkongan pada tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, korteks mengandung sel sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat dan mengeraskan bagian luar batang. Yang C, berkas pengangkut. Pada bagian batang tumbuhan terdapat berkas pengangkut yang berfungsi untuk meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil, berkas pengangkut tersebar. Di dalam berkas pengangkut ini terdapat xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan dapat bertumbuh dan berkembang. D. Stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Stele berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Yang berikutnya ada struktur dan fungsi jaringan pada daun. A. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini letaknya ada di permukaan atas daun atau mempunyai nama lain sebagai permukaan adaksial. Adapun beberapa komponen yang terdapat pada jaringan ini yaitu stomata,
cuticula, trichomata, dan buliform. Stomata berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan juga pertukaran air. Cuticula mencegah proses penguapan sehingga tumbuhan pun tidak banyak kehilangan kadar air yang melalui epidermis bagian atas. Fungsinya, trichomata adalah pencegahan terjadi proses penguapan tumbuhan yang berlebihan. Bagian buliform memiliki fungsi yaitu bisa menggunakan untuk penyimpanan air pada daun. Jika cuaca terlalu panas, air yang tersimpan akan menguap dan sel ini bisa mengempis. B. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim pada daun ini adalah suatu jaringan dasar yang terbentuk dari jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade adalah jaringan parenkim yang mempunyai kloroplast dengan jumlah banyak sehingga fotosintesis tumbuhan terjadi pada jaringan ini. Selnya pun mempunyai bentuk yang bulat memanjang. C. Berkas vaskuler. Berkas vaskuler atau jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem, yang letaknya ada pada bagian tulang daun, bagian cabang, hingga urat-urat daun. Nah, itulah bagian struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.